Baik, Bapak Ibu, izin juga menyampaikan Bapak Ibu sudah bisa membuka kameranya semuanya. Yang masih belum, silahkan untuk membuka. Oke, Mbak Lina silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak dan Ibu di kelas 57 ini. Di antara Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia yang sudah mengajukan Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Nurlina. Saya selaku admin kelas yang akan menemani Bapak fasilitator kita, yaitu Bapak Gantino, yang akan membersamai Bapak dan Ibu sampai pertengahan Desember nanti dalam pelatihan berjenjang pendidikan inklusif tingkat lanjut. Untuk temu virtual kali ini, kita akan membahas tentang nanti perkenalan yang pertama, yang kedua adalah kesepakatan kelas bersama. Selanjutnya, saya serahkan ke Pak Gantino untuk hmm, Baik, terima kasih Ibu Lina, Mbak Lina deh panggilnya, jangan Ibu. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya merasa senang dan bahagia ya hari ini, walaupun buru-buru. Saya baru selesai visitasi di beberapa daerah dan hari ini baru mendarat. Tadi pesawatnya delay, jadi baru saja sampai di rumah dan langsung menghampiri Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya perasaan yang bahagia. Bahagia atau tidak Bapak Ibu semuanya? Bahagia, insya Allah. Bahagia, Bang. Iya, baik. Bapak Ibu, konsep Iya. kita adalah pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang melayani semua anak. Tentu gurunya harus cinta dulu nih terhadap bagaimana hatinya dibuka dulu. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita bertemu dengan orang-orang hebat yang terpilih ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Saya pengen kenalan nih satu persatu. Jadi hari ini Bapak Ibu waktu kita nggak panjang-panjang, nggak lama-lama. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara dan pola kerja Bapak Ibu. Untuk itu, kita bergantian nih, berkenalan dulu. Nanti saya terakhir sama Bu Lina. Teknisnya, Bapak Ibu, supaya karena Bapak Ibu banyak ya, kemudian juga dari beberapa daerah, saya ingin Bapak Ibu mengenalkan nama, itu yang pertama. Kemudian asal sekolah, kemudian daerahnya, mapel yang diampu atau guru kelas kah gitu ya Bapak Ibu atau guru PAUD kah ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin sedikit kata penguat gitu ya. Kenapa cinta dengan pendidikan inklusif seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari siapa nih? Silahkan saja yang akan memulai. Kita nanti baru setelah Bapak Ibu selesai, nanti ada tekniknya nih. Bu, misalnya saya akan lempar yang pertama ini ke Ibu Elizabeth Rotua. Ibu Elizabeth harus menunjuk siapa orang yang akan mengenalkan nanti ya. Ingat tadi dengan pola yaitu saya ulang kembali nama, asal sekolah, daerah, mata pelajaran yang diampu dan kenapa mencintai pendidikan inklusif seperti itu atau kata-kata tentang pendidikan inklusif. Oke, dipersilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak Gantino. Perkenalkan, saya Elizabeth Rotua. Saya dari SMP Negeri 174 Jakarta. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling. Kenapa saya cinta dengan atau menyukai pendidikan inklusif? Karena bagi saya semua orang berhak atas pendidikan yang sama dan semua orang berhak untuk berkembang. Terima kasih, sekian. Oke, baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Baik, Bu Elizabeth silahkan ditunjuk siapa orang yang berikutnya. Ibu Desi, kayak. Oke, Bu Desi silahkan. Hmm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wah, kasih Ibu Elizabeth atas lemparannya dan salam hormat buat Pak Gantino dan Ibu Lina selaku host dari Zoom kali ini. Nama saya adalah Desi Ervan. Saya alhamdulillah udah hampir 10 bulan ini menjadi kepala sekolah di SDN Cipinang Besar Utara 08 Jakarta Timur. Jadi masih terus belajar menjadi pemimpin pembelajaran. Dan asal daerah saya ini anak orang Padang, tapi nggak bisa bahasa Padang karena lahirnya di Jakarta. Tapi kedua orang tua saya dari Sumatera Barat. Kalau mengenai mata pelajaran, saya dulu-dulunya guru kelas. Cuma sebelum menjadi PNS, saya itu eksis di sains teman-teman semua. Terus mengapa saya mencintai pendidikan inklusi? Karena bagi saya pendidikan inklusi ini kita bisa mengakomodasi semua peserta didik dari berbagai kebutuhan belajarnya. Terima kasih. oke, luar biasa Bu Desi. Saya sudah kenal nih ada dua. Ingat ya Bapak Ibu harus hafal siapa yang melempar dan siapa yang dilempar. Bu Desi sama Ibu Elizabeth. Makasih. Bu Desi mau lempar ke siapa nih? Tetangga sebelah kanan saya deh, Ibu Niken Ayu. Oke, Bu Niken, silahkan. Baik, terima kasih Bu Desi. Salam kenal semua Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Niken Ayu Febianti. Saya bertugas di SMPN 118 Jakarta. Saya guru mata pelajaran matematika. Kenapa saya tertarik untuk mempelajari tentang pendidikan inklusi lebih jauh? Jauh, karena kebetulan di sekolah saya ada 16 anak inklusif dan eh, pendidikan inklusifnya memang belum sesuai menurut saya gitu karena masih mengikuti masih mengikuti pembelajaran pada umumnya gitu Pak. Belum ada khusus dan saya pun karena saya seorang diri dan saya hanya butiran debu di sana gitu. Jadi memang belum bisa mengambil peranan sejauh mungkin gitu Pak, mengimbaskannya gitu. Karena menurut saya memang bersama belajar dan bersama tumbuh sebaiknya kita bersama anak inklusif bisa sama-sama belajar dengan reguler gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken, luar biasa. Nanti kita mudah-mudahan sama-sama memahami pendidikan inklusif ya, lebih baik. Ya. Oke, Bu Niken, luar biasa. Ada Bu Desi, Selanjutnya tadi ada Bu Niken. Ya, siapa? ya. Selanjutnya saya ingin melempar kepada Bu Juni Irahwanti. Bu Juni. Oke. Terima kasih Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Waalaikumsalam. Gantino, salam kenal semua Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Juni Irawanti. Saya berasal dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SDN Ciracas 13 pagi, guru kelas 5. Kemudian saya mengampu wali kelas Bapak. Jadi saya semuanya sebagai bimbingan konseling, sebagai psikolog, sebagai semuanya. Dan kenapa saya tertarik dengan bimbingan inklusif, dengan pendidikan inklusif? Karena setiap tahunnya saya pasti di kelas saya akan saya mendapatkan anak-anak hebat yang dimana keberagamannya itu beragam dan membuat saya belajar. Karena dari mereka saya belajar menjadi seorang guru yang bisa mengakomodasikan kebutuhan yang beragam di antara mereka. Jadi mulai dari yang tahun 2020 saya pertama kali dikenalkan dengan pendidikan inklusif, maka saya sampai saat ini saya berusaha menjadi yang terbaik untuk mereka, Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar Penarahannya ya, biasa. Bapak. Oke, Bu Juni, terima kasih. Silahkan Bu Juni lempar ke siapa nih? Dari tadi ibu semua ya Bapak, saya Iya, pengen ke betul. Bapak, saya pengen Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Oh kedengeran. iya. Ah, ah. Mm-mm. Salam semuanya untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia, guru inklusi. Perkenalkan nama saya Yuda Wirabakti. Saya bekerja di sekolah, mengajar di SD Indonesia Persada Gemilang di Jakarta Timur. Saya dari Kuningan sebenarnya, cuma saya merantau di Jakarta. Untuk Oke, mata pelajaran yang saya ampu saat ini adalah matematika, bahasa Indonesia, sains, geografi, kemudian juga sebagai guru pramuka juga, dan saat ini saya juga wali kelas untuk kelas 5. Eh,
kenapa saya suka sama anak-anak inklusi dan anak-anak yang spesial? Karena menurut saya semua anak itu punya kecerdasannya masing-masing, semua anak itu unik, dan mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang rata, sama rata. Itu aja dari saya, Pak. Salam kenal semuanya. Oke, luar Eh, biasa. untuk selanjutnya, Bapak Halasan Sinaga, silakan Pak. Monggo. Terima kasih Pak Yuda. Selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Hmm, Malam, Bapak. Iya, terkhusus untuk Pak Gantino. Selamat malam, salam kenal. Oke, saya memperkenalkan diri. Nama saya Halasan Sinaga. Bertugas di SDN Makassar 06 pagi. Tapi bukan di Sulawesi ya Pak, di Jakarta Timur. Jakarta. Iya. Timur, iya. Dan mengampu di kelas 5. Oke. Dasar ataupun latar belakang saya mengikuti kegiatan ini pada dasarnya saya senang dengan ilmu inklusi. Mengapa? Karena terkadang anak-anak inklusi itu memiliki suatu feedback yang luar biasa. Ya, mereka memiliki terkadang etika sopan santun yang di luar dugaan yang pada umumnya. Dan respon mereka itu membuat terkadang kita itu menjadi suatu hal yang apa ya, terharu gitulah ya, di luar dugaan terkadang. Kenapa? Karena sedikit saja kita berikan perhatian kepada mereka, merasa mereka itu sudah diperhatikan dari segala keseluruhan hidupnya gitu ya. Nah, Wah, luar biasa. iya, karena memang setiap pagi saya itu datang disambut dengan anak-anak yang khusus, Bapak. Jadi saya sampai di sekolah biasanya malah yang pertama menyambut itu adalah anak-anak kita yang khusus tersebut. Ya, padahal anak itu adalah bukan di kelas saya, ya. Karena memang kalau di SD itu kan interaksi kita lumayan ya, Pak. Bukan hanya di kelas kita saja, bahkan kelas 1 sampai kelas 6 yang tidak kita masukin, mereka juga menyapa kita. Dan itu sesuatu hal yang bagi saya adalah eh, menghibur hati lah. Walaupun mungkin di saat kita lelah, di saat kita banyak tantangan, banyak tuntutan, administrasi katanya seperti itu. Tetapi terkadang mereka lah yang memberikan kita suatu energi baru gitu, Bapak. Oke, baik Bapak, luar biasa. Ya, mungkin Silahkan dilempar ke siapa, Pak? Bu Asri, Pak. Oke, Bu Asri, Pak. Silahkan. Terima kasih Bapak Hasan. Izin memperkenalkan diri Bapak Gantino Numbulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asri Fanu Kristiana. Saya berasal dari SMK Negeri 29 Jakarta. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling. Alasan saya ingin mempelajari lebih dalam inklusi adalah ingin memperdalam ilmu tentang inklusi karena saya ingin bermanfaat dan juga saya ingin memberikan pelayanan yang tepat kepada anak-anak inklusi yang ada di sekolah kami, Pak. Karena kebetulan untuk penanganannya masih kurang gitu. Kayak misalkan eh, dalam pembuatan RPP akomodatifnya dan lain sebagainya itu masih eh, minim banget. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Baik, silahkan Ibu dilempar. Eh, untuk ke Ibu Mirnawati. Bu Mirnawati, Baik, silahkan. Pak. Suara saya terdengar, maaf di jalan. Masih di jalan ya? Oke, Ya, nggak apa-apa. Terdengar jelas? Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Pak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Ibu Mirnawati, guru bahasa Inggris dari kelas 1 sampai 6 dari SDN Tebet Barat 01. Alasan saya mengapa tertarik dengan pendidikan inklusi, di mana saya ingin menjadi sebagai fasilitator untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama di sekolah saya. Karena sebelum dijadikan sebagai sekolah negeri dijadikan sebagai semua harus menerima inklusi, kami sudah menjalin beberapa komunikasi dengan kampus, tapi sempat tertutup, Pak. Uh, Salah satunya kampus Universitas Indonesia waktu itu, Pak. Cuman saya ingin
membuat apa kebetulan di Kecamatan Tebet itu sebelum dijadikan sebagai sekolah negeri dijadikan sebagai semua harus menerima inklusi, kami sudah menjalin beberapa komunikasi dengan kampus, tapi sempat tertutup Pak. Salah satunya kampus Universitas Indonesia waktu itu Pak. Cuman saya ingin membuat apa kebetulan di Kecamatan Tebet itu masih sedikit untuk pemahaman guru inklusi itu aja sih. Salam kenal Bapak Ibu. Wah, luar biasa, Bu. Bu Mirnawati, hati-hati. Saya ngeri lihatnya. Dan Hati-hati di jalan. Iya, siapa? baik, Terima kasih baik. Pak. Iya, hati-hati. Bu Mirna, yang belum saya pilihkan ya. Karena Bu Mirna lagi di Siapa? jalan. Saya pilihkan ya. Oke. Siapa? Ya, Ya, Bu, yang belum, Bu eh, Saya belum, Ratna. Pak. Urina, Pak, Oh iya, belum. boleh langsung Ibu, boleh. Mm. Mohon izin, Pak. Saya dari tadi coba perangkat itu jadi terpaksa pakai handphone nih. Tadi pakai laptop tidak bisa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Elfitra dari SDN Pesanggeran 03. Mungkin sama dengan Bu Desi tadi, kebetulan Alhamdulillah sudah kurang lebih 10 bulan kami menerima tugas sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah melalui guru penggerak, Pak, kami sudah menerima SK untuk menjadi kepala sekolah. Menurut saya pendidikan inklusif itu yang saya ketahui baru sangat sedikit gitu ya. Sementara semakin ke sini anak-anak yang memang memiliki kebutuhan itu jumlahnya lumayan ya. Artinya memang lebih beraneka ragam. Makanya saya merasa perlu untuk mendapatkan pengetahuan lebih baik lagi untuk bisa mentransfer kepada guru-guru yang ada di sekolah sehingga semua anak-anak yang memiliki kekhususan ini bisa dilayani dengan semaksimal mungkin. Begitu demikian Bapak. Ya, saya dari sama dengan Bu Desi, kebetulan juga sama-sama dari Sumatera Barat. Jadi asli saya dari Padang, anak saya sudah dua, yang pertama juga sama sebagai guru, yang kedua itu sekarang kelas 3 SMA. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rina mau lempar ke siapa? Eh, Sebentar Pak, ini saya agak kesulitan karena pakai Oke, handphone ya. siap. Oke, siapa Iya, yang iya. lain yang belum? Boleh? Saya belum, Pak. Apa sih? Oke, silahkan Bu Ratna. Saya malah milih Bu Ratna tadi. Oke. Selamat malam, Pak Gantino, Mbak Lina, Bapak Ibu sekalian. Salam kenal semua. Baru mungkin baru ketemu ya. Cuma Mbak Yuni mungkin yang dulu sudah pernah ketemu, tapi udah lama banget nggak ketemu. Perkenalkan, saya Ratna Medawati Bangun. Saya ngajar di SDN Gedong 11 pagi di daerah Jakarta Timur. Gitu. Oke. Eh, Ketertarikan saya sebenarnya ini mungkin dibilangnya egois ya. Ketertarikan saya Hmm, terhadap anak-anak inklusif itu karena saya pengen ya saya bisa menghandle mereka karena pertama kali saya pindah ke sekolah saya sekarang tempat saya mengajar sekarang itu di kelas 4 ketika itu saya mengajar, sekarang saya ngajar di kelas 5 ketika itu saya mengajar di kelas 4 dan terdapat 5 anak PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Ada yang sampai ASD. Itu yang saya nggak bisa. Bahkan tas saya aja sama dia dibuang, isinya semua speaker dicabutin, laptop dirusak, segala macam itu kok. Saya sampai stres banget. Ini lama-lama selain muridnya PDBK, gurunya juga saya jadi guru berkebutuhan khusus lama-lama karena saya emosi terus gitu kan. Saya saya pengen, maksudnya saya pengen belajar setiap ada pelatihan mengenai eh, apa peserta didik inklusif ini, pendidikan inklusif ini pasti saya coba untuk selalu ikut gitu. Maksudnya bagaimana saya bisa nge-treat mereka gitu kan dengan mereka yang bermacam-macam, ada yang tunagrahita ringan, ada yang macam-macam deh, yang itu yang paling parah itu yang ASD itu. Iya. Jadi saya sih sebenarnya pengen
memenangkan diri saya aja, saya bisa nge-treat mereka supaya mereka bisa sayang sama saya, bisa menghargai saya, gitu kan, bisa menganggap saya ini ya gurunya, sahabatnya, bahkan eh, orang yang bisa dipercaya di sekolah gitu, di tempat mereka berada gitu, karena kayaknya mereka itu ya nggak sembarangan ya, mungkin ya agak mungkin ada yang kalau yang udah agak lanjutannya udah agak harus dia shadow teacher segala macam, tapi karena kita sekolah negeri tidak difasilitasi dengan seperti itu, jadi saya punya keinginan gimana sih saya bisa ngetrit apa nih yang bisa saya lakukan untuk anak-anak itu gitu, supaya mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang hak mereka terpenuhi sebagai peserta didik walaupun dengan kekurangan mereka seperti itu. Mungkin itu aja, Pak. Oke, Bu Rana, siapa lagi yang belum? Silakan. Sudah semua, Bapak Ibu? Pak, Saya. belum. Pak, Belum. saya belum. Oke, Pak Azmain. Mas, iya. Oke, Eh, silakan Pak. terdengar Bapak Ibu, teman-teman semua, Terdengar, Bapak. suaranya terdengar ya. Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmain dari SDN Jati Pulau 08 Palmera, DKI Jakarta. Salam kenal Pak Gandino dan teman-teman semua. Eh, Kenapa sih saya tertarik? Sudah kurang lebih dari tahun 2020 saya mengikuti kegiatan inklusif, tidak ada tindak lanjutnya. Sebetulnya saya punya berkeinginan, kenapa? Kasihan anak-anak kita yang terutama di Rahman, SD tolong ini backgroundnya tidak dong. Nggak mau. ada suara ya. Lanjut. Jadi yang di SD itu kasihan, kasihan tidak terlayani, sehingga eh, kita mau berpartner dengan siapa? Waktu itu di sekolah saya itu baru saya sendiri. Kemudian kita mau berpartner kemana ya? Pengawasnya juga nggak, ya sedikit mungkin eh, belum paham gitu kan. Sehingga ini perlu perlu ditindaklanjuti gitu untuk anak-anak yang inklusif. Eh, itu yang pertama. Yang kedua, eh, jangan sampai kegiatan nanti yang kita sudah lakukan hanya terputus. 4 tahun dari tahun 2020, baru 2024 baru mulai lagi. Jadi apa ya saya bilang ini tidak tidak berkesinambungan prosesnya. Sehingga malah pelajaran-pelajaran yang telah kita lakukan tahun 2020 tidak terimplementasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, teman-teman di terutama di SD eh, karena terbatas pengetahuannya tentang inklusif sehingga ya sudah ngajarnya seperti anak normal saja. Ya kadang-kadang kalau berkaitan dengan nilai ya sudahlah disamain saja gitu. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus punya khususan sendiri, punya kemampuan treatment sendiri gitu. Menurut saya begitu. Jadi saya punya Oke, sedikit Bapak. lah. eh, Ya, baik. Ya pendidikan untuk semua ya Indonesia baru maju gitu. Kalau pendidikan Ya, anak inklusifnya saja tidak di apa dilayani dengan baik ya nggak maju-maju kita. Demikian Pak. oke, baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, nanti kita perkenalannya sedikit aja ya Bapak Ibu. Ingin mengingat waktu ya Bapak Ibu. Apa inti dari Bapak Ibu kenapa sih suka pendidikan inklusif gitu ya Bapak Ibu biar cepat ya. Jadi supaya perkenalannya singkat gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu siapa lagi yang belum? Terima kasih Izin Pak Pak, Azmain. Ya, silakan. izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan nama saya Lia Yuliati. Saya bertugas di SDN Halim 01, Bapak. Saya Mm-mm. berasal dari daerah Jakarta Timur. Saya sebagai guru kelas. Oke. Saya ingin belajar tentang sekolah inklusif agar saya dapat membantu sekolah untuk memfasilitasi semua peserta didik di tempat saya bertugas untuk dapat Oke. memberikan pelayanan secara maksimal dan
sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik tersebut. Baik untuk peserta didik yang reguler maupun untuk peserta didik yang apa namanya PDBK. Maaf Bapak, DBK. peserta didik pada umumnya dan peserta didik PDBK. Terima kasih. Oke. Baik, Bu Lina, Bu Lia, makasih. Siapa lagi Bapak Ibu yang belum? Saya belum, Bapak. Izin Oke, Sukmawati. silakan Bu Sukmawati. Terima kasih Bapak Gantino beserta Bapak Ibu hebat lainnya dan Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Sukmawati dari SDN Klender 10, Jakarta Timur. Saya sebagai guru kelas 5, mengajar kelas 5. Alasan saya tertarik dengan pendidikan inklusi adalah berawal dari rasa prihatin saya di sekolah yang lama ketika ada beberapa guru yang memperlakukan PDBK dituntut harus sama dengan peserta didik reguler lainnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka gitu. Jadi berawal dari rasa itu sehingga saya tertarik dengan pembelajaran inklusi agar saya mendapatkan bagaimana sih cara penanganan yang tepat terhadap para PDBK ini agar mereka mendapatkan sesuai dengan haknya, diperlakukan sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Demikian, terima kasih. Oke, Bu Sukmawati. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu masih ada? Bapak Ibu yang lain? Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya Saya sudah. belum, Pak. Oh iya, Bu Yamti, silahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Abi ya, Bapak Abi atau Ya, Bapak Pak Gantino. Abi, betul Ibu. Dan Bu Lina serta Bapak Ibu sekalian, nama saya Bu Yamti dari SMP Aljanah, yang mana di SMP Aljanah masuk Jakarta Timur ya. Sebenarnya kita sudah termasuk sekolah inklusif, Pak. Sekolah inklusif dan memang sekitar ada 52 siswa berkebutuhan khusus ya, karena Berkebutuhan di sekolah khusus. kami adalah dari TK sampai SMA. Oke, Nah, dan baik. setiap jenjang memang ada siswa berkebutuhan khususnya. Wah, luar biasa. Oke. Kenapa nih tertarik dengan pendidikan inklusif, Bu? eh Sebenarnya anak-anak ini unik ya Pak ya. Oke. Mereka punya ciri khas tersendiri. Mereka punya keunikan masing-masing ya. Itu keunikan itu yang membuat saya ingin lebih mempelajari lagi karakteristik yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yamti. Baik, Bapak Ibu masih ada? Bapak Ibu yang belum memperkenalkan diri? Masih ada Pak, saya. Oke, Bu Nurmaida, Ya, silakan. baik. Selamat malam, Pak Abi dan teman-teman semua. Saya Malam. dari SDN Pondok Kelapa 04 di daerah Jakarta Timur. Eh, Ketertarikan saya dengan anak berkebutuhan khusus itu awalnya karena apa ya? Mereka tuh spesial gitu, unik. Terus saya nggak tahu bagaimana cara mentreat mereka dengan benar gitu. Jadi saya apa? Mencoba untuk mencari pengetahuan tentang pendidikan inklusi. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Nurmaida. Baik, Bapak Ibu yang lain, silakan. Saya, Pak. Silahkan, Bu Ya, salam Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, Pak. wabarakatuh. Ya, Saya Ibu Nur dari SDN Ciburung 9. Saya pertama kali terkait dengan anak-anak inklusi itu ketika saya sempat mengajar di TK, Pak, kebetulan. Itu oh banyak iya. sekali anak-anak yang eh, anak PDBK, kebetulan autis. Itu saya melihat orang tuanya luar biasa sekali. Istilahnya kan ya orang tua pilihan ya, Pak. Katanya Mm-mm. kepala jadi kaki, kaki jadi kepala luar biasa. Maka saya bilang, kebetulan yayasan saya juga baik. Bilang, kenapa tidak diterima mereka kalau nggak dengan kita. Nah, setelah saya masuk di SD, ternyata ada juga Pak anak inklusinya, anak PDBK-nya. Dan alhamdulillah
eh, di sekolah saya sekarang udah ada 13 anak PDBK, tapi tahun ini kebetulan saya eh, tidak mengajar anak, belum, tidak ada gitu Pak yang masuk saya. Jadi eh, minat saya untuk mempelajari eh, apa nama itu BIMTEK seperti ini karena memang dorongan dari kepala sekolah dan kebetulan juga mungkin ya saya udah tahu penilaian Bapak kepala sekolah seperti apa dan memang saya ingin terus lebih mengenal dengan anak-anak tersebut. Gitu Pak. Oke, Makasih. terima kasih Bu Nur. Baik, Bapak Ibu masih ada? Oke, sepertinya sudah selesai ya Bapak Ibu. Mengingat Bapak Ibu kebetulan saya habis ini masih ada kegiatan satu lagi ya Bapak Ibu. Saya izin share ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini timelinenya saya sudah buat. Kok langsung ke bagian ini ya? Baik, Bapak Ibu, saya izin. eh, Hari ini Bapak Ibu, kita akan perkenalan. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian penjelasan teknis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sembari kegiatan ini berlangsung, Bapak Ibu boleh juga tetap mengambil foto ya. Jadi nanti kita tinggal apa namanya selesai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu foto yang lain gitu ya. Heeh. Baik Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita hari ini sebentar Bapak Ibu. Nah, saya perbesar lagi. Oke. Nah, sudah melakukan perkenalan. Jadi kita kelas, oh salah ini kelasnya tadi saya lupa edit ya. Baik Bapak Ibu. Perkenalkan saya Gantino Habibi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai di pendidikan terakhir dan sudah menyelesaikan pendidikan S3 ya Bapak Ibu. Saat ini sebagai fasilitator, kemudian saya juga penulis buku di Puskurbook ya Bapak Ibu, kemudian penilai buku teks pendamping oleh Puskurbook, kemudian fasilitator kurikulum Merdeka di Direktorat SD, kemudian kontributor dan penelaah modul ajar dan aksi nyata ya Bapak Ibu, tim advokasi P5 Direktorat SD, kemudian penulis proyek di Puskurbook, kemudian reviewer modul ajar literasi dan numerasi. Bapak Ibu, kalau prestasi, Bapak Ibu sudah bisa lihat, saya pernah menjadi juara satu lomba best practice tingkat nasional, juara satu lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2017, juara satu lomba kepala sekolah inovatif tahun 2021, kemudian juara dua lomba menulis buku tahun 2018 tingkat nasional, kemudian saya pernah sebagai pemenang sayembara penulisan buku dari tahun 2017, 18, 19 di Puskerbuk. Kemudian Bapak Ibu, nah ini berkenaan dengan pendidikan inklusif, saya pernah mendapatkan penghargaan Inclusive Education Award dari Menteri Pendidikan tahun 2013. Mudah-mudahan kita selama berproses ya Bapak Ibu, sama-sama belajar. Bapak Ibu, saya pernah jadi kepala sekolah dan saat ini posisi saya sudah 12 tahun ya saya jadi kepala sekolah dan sekarang saya menjadi guru Bapak Ibu. Jadi sama dengan Bapak Ibu, saya guru SD, guru kelas 5, baru selesai pendidikan guru penggerak dan sedang pengusulan bahan untuk kepala sekolah lagi gitu Bapak Ibu. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah kepala sekolah, selamat juga bagi kita semuanya. Pokoknya yang paling penting dalam pendidikan itu adalah kita buat anak-anak. Jadi walaupun posisinya mau kepala sekolah, mau guru ya Bapak Ibu, mau di mana saja, intinya pendidikan inklusif itu harus disemangati. Baik Bapak Ibu, ini perkenalan singkat tentang saya ya Bapak Ibu tadi sudah. Nah, Bapak Ibu, saya ini mengingat waktu ya Bapak Ibu, kalau seharusnya kan kita jejaring pendapat ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, apakah kesepakatan kelas ini Bapak Ibu setujui atau tidak gitu ya. Nah, kita nih kesepakatan yang pertama nih Bapak Ibu, kehadiran dan partisipasi aktif gitu ya Bapak Ibu. Contohnya ya hadir tepat waktu pada saat sesi daring gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kan kita daringnya hanya 3 kali ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan jelaskan schedule-nya. Kemudian partisipasi aktif, kemudian baik itu diskusinya ya Bapak Ibu, kemudian berbagi pengalaman, dan tentunya ada nanti kerja kelompok. Kira-kira yang bagian satu ini setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang mau bersuara? Setuju? Yang pertama, Setuju. ini mengingat waktu Setuju. ya, kalau tadi, Itu Pak. Setuju, Pak. iya Setuju, boleh, Pak. boleh.
Setuju. Setuju? Oke, baik. Kita bungkus ya, Bapak Ibu. Deal ya. Oke, baik. Bapak Ibu, tujuannya kegiatan kesepakatan kelas ini supaya nanti Bapak Ibu apa namanya bisa menyelesaikan. Jadi saya sebagai fasilitator bisa membantu Bapak Ibu ya. Ya, Bukan saya perempat. bukan mengajari, tapi berbagi gitu dengan Bapak Ibu. Kemudian membantu. Karena Bapak Ibu saya dengar-dengar nanti ya bocorannya luar biasa ya. Bapak Ibu akan lanjut ke pendidikan berikutnya. Nanti akan dipilih yang terbaik. Katanya yang terbaik itu dibawa kemana gitu ya. Bapak Ibu tunggu aja gitu ya Bapak Ibu. Bocorannya begitu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian komunikasi dan etika berinteraksi ya Bapak Ibu. Tentunya bahasa nasional. Saya Bapak Ibu adalah orang Padang asli. Kemudian saya mengajarnya di Padang. Tadi ada orang Padang nih dua orang. Tapi tetap nasionalis walaupun di kelas kita semuanya Jakarta nih Bapak Ibu, tapi tetap kita berbahasa nasional ya, saling menghargai, dan inklusif ya, saling berpendapat dengan teratur. Kira-kira yang kedua setuju? Setuju, Oh, Pak. ini Setuju. kayaknya Setuju. belum teredit ya bagi saya tadi. Oke, nanti saya edit ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian pemanfaatan teknologi nih, Bapak Ibu. Yang di bawah ya Bapak Ibu. Ini belum saya edit nih tadi. Kemudian pemanfaatan teknologi, ya, Bapak Ibu. Kemudian selama kegiatan, kita usahakan kita daringnya ada 3 kali pertemuan ya, Bapak Ibu. Diusahakan karena kegiatan ini direkam, kemudian Bapak Ibu, semua kegiatan Bapak Ibu itu memang dipantau, karena penilaian Bapak Ibu itu bisa saya lakukan lebih efektif ketika Bapak Ibu on cam. Jadi, karena rekomendasi dari Fasil itu membantu Bapak Ibu mendapatkan haknya Bapak Ibu. Jadi, saya berharap kita bisa on cam nih. Kecuali tadi kayak Bu apa ya yang pulang dari sekolah masih jalan gitu ya. Sayanya yang ngeri gitu Iya, ya Pak. Bapak Ibu. Oke, setuju on cam? Setuju, Setuju. Pak. Setuju, Oke, Pak. Setuju. mute oke, mute ketika belum diberi perintah untuk berbicara, kemudian maksimalkan dalam fitur teknologi misalnya dalam penggunaan LMS, kemudian kolom chatnya ya Bapak Ibu. Kita manfaatkan LMS yang sudah ada sebagai bagian. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah pengumpulan tugas. Jadi tugas kita harapannya penyelesaian tugas ini dalam dikumpulkan tepat waktu Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu semuanya sibuk ya sama. Saya juga guru kelas 5 nih Bapak Ibu. Tadi banyak guru kelas 5 nih. Kemudian jadi tetap dikumpulkan ya Bapak Ibu. Kemudian tentunya selalu kolaborasi dan berkontribusi aktif. Setuju Bapak Ibu? Ini Setuju. oke, Setuju. deal. Setuju, Oke. Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya mempercepat waktu ya Bapak Ibu. Disiplin dan tanggung jawab artinya disiplin sebagai pembelajaran, kemudian berkoordinasi aktif ketika berjalannya proses yang kita buat kesepakatannya. Ini belum sempurna ya Bapak Ibu, nanti saya sempurnakan. Oke, deal. Yang terakhir, bertanggung jawab, Setuju. disiplin dan Siap, bertanggung Pak. jawab. Deal. Oke. Siap, Deal. Pak. Pak, tanya dulu Pak Baik. sebelum lanjut. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Eh, Mm-mm. eh, apa kan tadi ya Mbak, tadi pagi ya Mbak Dina ngasih jadwal hari ya sampai dengan tugas. Apa itu tugasnya ke depannya akan diberikan per hari, batasan-batasan kita mengerjakan seharinya, atau hanya hari ini saja? Terus, kalau untuk tugas, misalnya kalau hari ini mungkin tidak bisa dikerjakan, apakah masih ada waktu untuk besok dikerjakan, atau begitu waktunya di-share hari ini tugasnya, terus besok ketutup, kita udah nggak bisa mengerjakan lagi itu? Apakah seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, baik, baik. Saya coba bantu jawab ya. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu kan mungkin Bapak Ibu yang sudah pengalaman dari guru penggerak ya Bapak Ibu. Artinya kan gini, Ibu kan butuh waktu sekitar 1 bulan ya untuk menyelesaikan satu aktivitas ini sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kelayakan atau sertifikat seperti itu. Kemudian tentunya ada timeline nih yang kita akan bangun. Jadi harapannya nanti memang supaya pekerjaan itu tidak numpuk, jadi biasanya memang kita paksakan untuk menyelesaikannya, gitu Bapak Ibu. Jadi waktu Bapak Ibu itu sebenarnya nanti
cuma 3 minggu ya, 7 hari, 7 hari, dan 7 hari. Nah, setelah ini saya jelaskan ya. Jadi nanti ketika Bu Ratna akan lihat, jadi nanti saya pertegas. Gitu ya, saya jelaskan dulu ya. Oke, Bu Ratna? Oke, baik Bapak Ibu. Baik, Tanya, Pak. ini informasi teknis ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi yang Bapak Ibu pelajari nanti ada sebanyak 3 paket modul. Itu dulu yang pertama. 3 paket modul. Di setiap paket modul tersebut terdiri dari 3 topik. Setiap paket modul terdiri dari 3 topik. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, satu topik diselesaikan dalam waktu 2 hari. Satu topik diselesaikan dalam waktu 2 hari. Kalau Bapak Ibu sistemnya mau cepat atau ngebut, gitu ya, Bapak Ibu silahkan, gitu ya, Bapak Ibu. Misalnya 1 hari Bapak Ibu bisa menyelesaikan satu topik, is okay, gitu, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi waktu yang kita berikan satu topik itu diselesaikan dalam waktu 2 hari. Nah, kemudian termasuk dengan bagian penugasannya gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, 1 JP-nya setara dengan 60 menit gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan 35 menit gitu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, satu modul itu ditempuh selama 7 hari. Kegiatan mandiri di LMS 3JP per hari. Jadi itu sih sebenarnya rentangnya. Jadi 3JP per hari. Jadi kalau 3JP berarti 3 kali 60 menit. Seperti itu. Jadi totalnya adalah 180 menit. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu waktunya fleksibel. Tidak harus di waktu jam belajar. Mungkin saja setengah jam Bapak Ibu bisa belajar dulu nih di jam istirahat seperti itu atau Bapak Ibu pulang sekolah bisa mengerjakannya gitu ya atau malam hari. Nah, yang paling penting Bapak Ibu bisa mengatur sehingga Bapak Ibu perlu ingat bahwasanya saya punya beban tugas yaitu satu topik harus diselesaikan nih selama 2 hari. Seperti itu. Nah, kegiatan pelaksanaannya ya dimulai dari tanggal em- hari Kamis 14 November hari ini ya Bapak Ibu sampai 16 Desember 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan berbeban dulu ya. Bapak Ibu itu terpilih dari seluruh guru yang mendaftar. Jadi bayangkan Bapak Ibu seluruh guru yang mendaftar itu sangat banyak sekali. Ya, jadi ada 5.000 guru yang terpilih yang termasuk Bapak Ibu semua. Jadi ini kesempatan emas buat Bapak Ibu bisa masuk kepada laman di LMS ini. Jadi tidak semua orang bisa masuk. Saya sebagai Fasil juga mendaftar nih sebagai peserta Bapak Ibu, tapi tidak lulus Bapak Ibu sebagai peserta. Apa karena saya Fasil atau bagaimana gitu ya Bapak Ibu. Tetapi teman-teman yang lain juga mencoba karena ada hak yang Bapak Ibu terima nantinya berupa sertifikat yang memberi kelayakan bagi Bapak Ibu untuk menjadi bagian nanti di unit layanan disabilitas. Bapak Ibu bisa berpindah tugas ke sana dan disetarakan dengan guru yang sudah memiliki ijazah pendidikan khusus seperti itu. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Kemudian tentunya Bapak Ibu akan dipilih ya nantinya menjadi tim yang luar biasa nanti oleh Kemdikbud gitu Bapak Ibu. Ya, itu bocoran awal ya Bapak Ibu seperti apa nantinya rewardnya ya mudah-mudahan kita sama berdoa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang harus dikerjakan selama kegiatan gitu ya Bapak Ibu? Yang pertama belajar mandiri, yaitu eh, aktivitas 1 sampai dengan 4 di LMS. Kemudian belajar bersama fasilitator, yaitu di aktivitas 5 dan 7, gitu ya Bapak Ibu, 5 dan 7. Nanti Mbak Lina akan menginformasikan sebelum Bapak Ibu menyelesaikan itu, nanti akan kita infokan. Kemudian Bapak Ibu berikutnya Bapak Ibu berdiskusi secara asinkronus di LMS gitu Bapak Ibu.
Bapak Ibu juga diwajibkan nih mengunggah tugas. Bapak Ibu harapannya lihat batas akhir pengumpulan. Karena batas akhir itu sudah ada di link Bapak Ibu masing-masing. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa lihat dan cek di sana. Kemudian mengisi jurnal refleksi di LMS. Kemudian nanti baru ada elaborasi melalui video Vicon di setiap akhir modul. Nah, ini nanti akan saya pandu. Kemudian jangan lupa asesmen mengerjakan kuisis atau kuis yang sudah disediakan. Nah, ini rangkaiannya ya Bapak Ibu, kegiatannya. Jadi ini nanti juga akan saya sempurnakan dulu, nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi ini belajar di LMS topik satu. Jadi mulai dari tanggal Kamis 14 November, kemudian belajar di LMS topik 1 topik satu masih Kamis dan Jumat ya. Kemudian topik 2 itu Sabtu dan Senin, kemudian hari Minggu berarti libur ya Bapak Ibu gitu. Kemudian eh, topik 2 lagi nih, topik 2 ini belum saya edit ya. Oh ya Allah, ini belum saya edit ya. Sebentar ya Bapak Ibu, nanti saya edit lagi ya. Nah, Bapak Ibu akan saya berikan waktu 1 minggu ini ya. Sebentar, sayanya yang salah melihat atau gimana? 14, 15, 16. Oh iya, Bapak Ibu. Topiknya belum saya rubah ya, Bapak Ibu. Ini sudah topik 2, tapi topiknya belum saya ganti ya, Bapak Ibu. Jadi nanti saya sempurnakan tanggalnya. Jadi kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu akan bekerja selama 3 minggu ya. Ada topik modul satu, pokoknya per 2 hari. Jadi per 2 hari gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal sempurnakan. Sebentar lagi saya, karena ini tadi saya di bandara ngerjainnya, jadi tidak terlihat karena saya juga ngisi laporan gitu Bapak Ibu. Jadi nanti saya sempurnakan, nanti saya kirim kepada Bapak Ibu yang sudah final gitu ya Bapak Ibu. Berdasarkan tanggalnya juga gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ingat saja satu topik itu untuk 2 hari. Berarti hari ini dan Kamis ya, Kamis dan Jumat itu Bapak Ibu sudah selesai satu topik di modul satu. Kemudian Sabtu dan Senin Bapak Ibu selesaikan topik 2 di modul satu. Kemudian Selasa dan Rabu berarti topik 3 di modul satu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan sempurnakan di timeline minggu kedua, minggu ketiga. Dan kita nanti akan berakhir di tanggal 6 Desember. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira begitu ya rangkaian kegiatan yang nanti akan saya sempurnakan kepada Bapak Ibu. Apa namanya? Saya share di grup ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa juga melihat seperti apa rangkaian kegiatan yang nanti akan kita kerjakan bersama. Baik Bapak Ibu, Izin bertanya, eh, ya gantinya. pertanyaannya singkat dan padat ya Bapak Ibu, karena saya harus ditunggu Zoom sebelah. Boleh Baik, ya enggak, Bapak Ibu? untuk waktu kita ketemu di Zoom ini, apakah selalu di sore hari atau sudah terjadwal gitu? Oh, Untuk belum. besoknya, ah, Oh, untuk nanti kita berikutnya maksud saya. sepakati. Nanti kita sepakati Baik, ya, Bu. baik. Pokoknya nanti di setelah pulang sekolah, harapannya seperti itu. Jadi kita Baik. pulang sekolah itu kan di atas jam 2 ya. Jadi kita Ya, sepakati. kalau kami di Jakarta Nah, jam 3. gimana, Bu? Kalau kami di Jakarta pulang sekolahnya itu jam 3. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Mm-mm. Makasih, Jadi Pak. Kalau senya, di se- saya habis sholat asar, Pak. Oke, baik gini Bapak Ibu, kita sepakati untuk jadwal nanti di mana Bapak Ibu itu yang nyaman, kita juga bisa dalam waktu yang fleksibel gitu ya. Kemudian memanfaatkan waktu itu untuk belajar. Jadi kalau sekarang kan agak buru-buru ya Bapak Ibu, karena hari ini juga saya dalam perjalanan, jadi akhirnya Bapak Ibu agak buru-buru juga. Oke, baik Bapak Ibu. Baik, pertanyaan berikutnya, Bu Ratna ya tadi. Jadi tinggal ikuti ini ya Bu Rana, tinggal ikuti timeline yang sudah ada, kapan jadwal penugasannya, kan sudah ada due date-nya ya, due date-nya yang ada di sana tinggal ngikutin. Oke, Baik. Pak Ya, Gantino, terima kasih, Pak. kalau tugas bisa dihapus nggak? Karena tadi saya mengirim tugas nggak bisa Mm-mm. dihapus karena saya mulai kan dari tanggal 11 ya, terus ada info LMS itu tidak bisa digunakan. Kemudian saya isi kembali, tapi nggak bisa yang masuk lagi gitu loh, nggak bisa dihapus ya Pak Gantino.
Oke, jadi gini Bu. Jadi kalau tugas nanti saya konfirmasi lagi kepada tim bagian IT, apakah bisa di. Kalau misalnya Ibu masih punya kesempatan untuk mengirim lagi, ada perbaikan gitu, coba ditumpuk lagi, bisa atau tidak? Nggak bisa ya? Oh, kalau ditumpuk bisa, tapi takutnya Oh, yang nggak hilang apa-apa itu Bu. Kita apa ya? menilai menilai yang terbaru, Oke, menilai baik. yang Terima terbaru. kasih. Ya. Oke, baik. Mm-mm. Sama dengan fasilitator sekolah penggerak, guru penggerak. Mm-mm. Baik, Bapak Ibu, masih ada? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali dengan Bapak Ibu semuanya. Hari ini mudah-mudahan saya merasa senang sekali. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa semangat, semangat dan semangat. Kemudian mulai besok dan malam ini harus bahagia membaca modulnya, senang. Waktunya cuma sebentar kok, nggak lama kayak guru penggerak yang waktunya berbulan-bulan ya Bapak Ibu. Ini waktunya cuma 3 minggu, 7 hari, 7 hari, 7 hari kelar deh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, semangat buat Bapak Ibu semuanya berproses dan melakukan perubahan dalam dirinya. Kemudian jangan lupa memulainya dengan bahagia, karena sesuatu yang bahagia dimulai akan juga bahagia hasilnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akhiri ya pertemuannya. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali nih orang Jakarta, saya mah orang kampung Bapak Ibu. Senang saya bisa belajar dengan Bapak Kampung Ibu Melayu. yang di kota semua. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mbak Lina, silakan ditutup. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga untuk Pak Abi sudah memberikan penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Silakan jika Bapak mau undur diri terlebih dahulu. Oke, Sa- saya duluan ya. Ya, Oh Bapak. ya, Terima kasih, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, makasih Pak. Bapak Ibu semuanya. Mohon Terima kasih, maaf. Pak. Baik, Baik, Bapak Ibu. baik. Eh, jika tidak ada pertanyaan, saya end for all ya, Bapak Ibu. Selamat malam. Boleh, Mbak? Mbak mau tanya, Mbak. Oh ya, silahkan Bu Liana. Bu Liana, Mbak Lina, boleh tanya? silahkan Bu. Untuk hasil kesepakatan ini karena saya datang terlambat, nanti mungkin resumenya bisa disampaikan di grup barangkali ya, Mbak ya. Iya, semuanya nanti akan saya sampaikan di grup Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Mbak Lina mau tanya, Lina, saya izin lupa. bertanya, Bu Lina. Ya, ini siapa dulu, Bu Desi atau Bu Nurmaida dulu? Ya, Bu Desi, silakan. Terima kasih, Bu Lina. Saya baru Ya, dapat surat tugas dari Kasutin. ya. Unggahnya di mana ya, Bu Lina? Saya Anu lupa. saja Bu, dikirimkan ke saya nanti saya arsipkan sendiri. Japri, ya, Japri ya. Iya, Japri saja Terima Ibu. kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Desi. Selanjutnya Bu Nurmaida. Mbak Lina, saya mau tanya yang tentang aktivitas yang kelima itu yang membuat PPT itu nggak ada keterangannya kita harus bagaimana ya, hanya ada di LMS aja ya. Iya, Ibu. Semua Ya dari baik. LMS. Dari LMS yang nggak ada penjelasan dari Pak Abinya gitu mengenai hal yang aktivitas lima nggak ada ya. Itu nanti Jadi akan dibahas di pertemuan ketujuh, Bu. Jadi nanti ketika Zoom kita akan membahas dari topik satu, topik 2, dan topik 3. Jadi satu modul itu dibahas nanti di akhir. oh baik, kita berarti Itu. hanya mengupload tugasnya aja ya. Karena Iya, kan yang Ibu. aktivitas 5 itu besok itu deadline-nya ya kan? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan lagi? Bu Tidak Lina ada. izin, Oh ya, Bu. besok saya ada kegiatan LDKS full 1 hari. Jadi kalau tugasnya telat nggak apa-apa ya? Tugasnya kan bisa dikumpulkan sampai pukul 23.59 Bapak Ibu. Jadi besok itu topik keberapa? Besok itu topik satu, Bu. Masih topik satu ya, Besok Bu? masih topik satu sih, Bu Iya. Lina. Tapi itu Aktivitas 5 aktivitasnya sampai aktivitas kelima sampai ketujuh gitu. Nah, itu Iya. kita mandiri sendiri tanpa penjelasan gitu ya. Iya, Ibu. Itu mandiri, Bu. Jadi Baik. peserta. Jadi totalnya kan 80 JP, Bapak Ibu. Iya Itu sih, cuman dibagi. tadi Pak Abinya agak cepet. Yang mau saya tanyakan itu aktivitas lima itu membuat bahan ajar yang pendekatannya tentang universal UDL itu atau Iya. bagaimana?
Iya, yang tentang UDL, Bu. Semuanya harus tentang yang UDL itu. Di topik satu kan kita bahas tentang universal itu, Bu. Ya, maksudnya itu membuat RPP yang pendekatannya UDL gitu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu, Bapak. Sudah? Sudah jelas? Kalau belum jelas nanti silahkan WhatsApp saja ya, Bapak Ibu. Mbak Lina, Ya, Bu. Mbak Lina, Iya, Bu Yamti. untuk yang surat tugas sama fakta integritasnya, saya kan belum upload itu maksimal kapan ya? Sebenarnya sudah ditutup, Ibu. Makanya tadi Bu Desi kan bingung. Oh ya, udah Nanti berarti aku silakan di japri PM ke Mbak saya Lina saja. aja ya. Iya, nanti biar saya Bisa koleksi. nggak Mbak Oke, Lina oke. diumumkan di grup siapa-siapa yang belum upload? Karena saya sudah beberapa kali upload waktu itu. Apakah Sudah sudah masuk, masuk atau Bu belum? Uliana sudah masuk. Oh, sudah. Nanti Makasih, saya Mbak. cek dulu ya, Bu ya. Oke, baik. Makasih. Makasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Malam, Assalamualaikum Mbak Lina. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yap, Bu. malam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. Berproses dan melakukan perubahan dalam dirinya. Kemudian jangan lupa memulainya dengan bahagia. Karena sesuatu yang bahagia dimulai akan juga bahagia hasilnya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akhiri ya pertemuannya. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali nih orang Jakarta. Saya mah orang kampung Bapak Ibu. Senang saya bisa belajar dengan Bapak kampung Ibu Melayu, Pak. yang di kota semua. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mbak Lina, silakan ditutup. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga untuk Pak Abi sudah memberikan penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Silakan jika Bapak mau undur diri terlebih dahulu. Oke, saya duluan ya. Ya, Oh Bapak. iya, Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, makasih Pak. Bapak Ibu semuanya. Mohon Terima kasih, maaf. Pak. Baik, Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, saya end for all ya, Bapak Ibu. Selamat malam. Boleh, Mbak? Mbak mau tanya, Mbak. Oh ya, silahkan Bu Uliana. Bu Uliana, Mbak Lina, boleh tanya? silahkan Bu. Untuk hasil kesepakatan ini karena saya datang terlambat, nanti mungkin resumenya bisa disampaikan di grup barangkali ya, Mbak ya. Iya, semuanya nanti akan saya sampaikan di grup Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Mbak Lina mau Mbak tanya, Lina, saya izin lupa. bertanya, Bu Lina. Ya, ini siapa dulu, Bu Desi atau Bu Nur Maida dulu? Ya, Bu Desi silakan. Terima kasih, Bu Lina. Saya baru Ya, dapat surat tugas dari Kasutin. ya. Unggahnya di mana ya, Bu Lina? Saya Anu lupa. saja Bu, dikirimkan ke saya nanti saya arsipkan sendiri. Japri ya, Japri ya. Iya, Japri saja Terima Ibu. kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Desi. Selanjutnya Bu Nur Maida. Mbak Lina, saya mau tanya yang tentang aktivitas yang kelima itu yang membuat PPT itu nggak ada keterangannya kita harus bagaimana ya? Hanya ada di LMS aja ya? Iya, Ibu. Semua Ya dari baik. LMS. Dari LMS yang nggak ada penjelasan dari Pak Abinya gitu mengenai hal yang aktivitas lima nggak ada ya? Itu nanti Jadi akan dibahas di pertemuan ketujuh, Bu. Jadi nanti ketika Zoom kita akan membahas dari topik satu, topik 2, dan topik 3. Jadi satu modul itu dibahas nanti di akhir. oh baik, kita berarti Gitu. hanya mengupload tugasnya aja ya? Karena Iya, kan yang Ibu. aktivitas lima itu besok itu deadline-nya ya kan? Iya. Oke baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan lagi? Bu Tidak Lina ada. izin, Oh ya, Bu. besok saya ada kegiatan LDKS full 1 hari. Jadi kalau tugasnya telat nggak apa-apa ya? Tugasnya kan bisa dikumpulkan sampai pukul 23.59 Bapak Ibu. Jadi besok itu topik keberapa? Besok itu topik satu, Bu. Masih topik satu ya, Besok Bu? masih topik satu sih, Iya. Bu Lina. Tapi itu Aktivitas 5 aktivitasnya sampai aktivitas kelima sampai ketujuh gitu. Nah itu Iya. kita mandiri sendiri tanpa penjelasan gitu ya. Iya, Ibu. Itu mandiri, Bu. Jadi Baik. peserta. Jadi totalnya kan 80 JP, Bapak Ibu. Iya Itu sih, cuman dibagi. tadi Pak Abinya agak cepet. Yang mau saya tanyakan itu aktivitas lima itu membuat bahan ajar yang pendekatannya tentang universal UDL itu atau Iya. bagaimana?
Iya, yang tentang UDL, Bu. Semuanya harus tentang yang UDL itu. Di topik satu kan kita bahas tentang universal itu. Ya, maksudnya itu membuat RPP yang pendekatannya UDL gitu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu, Bapak. Sudah? Sudah jelas? Kalau belum jelas nanti silahkan WhatsApp saja ya, Bapak Mbak Ibu. Lina, Ya, Bu. Mbak Lina, Iya, Bu Yamti. untuk yang surat tugas sama fakta integritasnya, saya kan belum upload itu maksimal kapan ya? Sebenarnya sudah ditutup, Ibu. Makanya tadi Bu Desi kan bingung. Oh ya udah, Nanti berarti aku silahkan di japri PM ke Mbak saya Lina saja. itu ya. Iya, nanti biar saya Bisa koleksi nggak Mbak Lina uploadnya. diumumkan di grup siapa-siapa yang belum upload? Karena saya sudah beberapa kali upload waktu itu. Apakah Sudah sudah masuk, masuk atau Bu belum? Uliana sudah masuk. Oh, sudah. Nanti Makasih, saya Mbak. cek dulu ya, Bu ya. Oke, baik. Makasih. Makasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Malam, Assalamualaikum Mbak Lina. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yap, Bu. malam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh.